الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Wasithiyah, dan kita sampai pada pembahasan yang berikutnya dari Wasithiyah. Dikatakan oleh musannif bahwa Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, faslun thumma fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fas-sunnatu tufassiru al-Qur'an wa tubayyinuhu wa tadullu alayhi wa tughayyir anhu wa ma wasafa ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam bihi Rabbahu azza wa jalla wa ma tu'abbir anhu wa ma wasafa ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam min al-ahadits as-sahihah allati talaqaha ahli ma'rifati bil qabul wajib al-iman biha kadzalik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, faslun thumma fi sunnati Rasulillah. Pasal, dan biasa para ulama berpindah dari satu pembahasan kepada pembahasan lain dengan kalimat faslun. Yani tidak seperti kita di dalam bahasa Indonesia bab, kemudian pindah bab berikutnya, bab dan bab. Pasal-pasal itu pecahan dari bab. Demikian pula mereka para ulama menyebutkan pasal-pasal itu setelah bab. Tetapi ketika pembahasannya adalah satu pembahasan, yaitu akidah, dan pembahasannya juga khusus, maka langsung berpindah dari satu masalah kepada masalah lain dengan pasal. Faslun. Kenapa dikatakan fasl? Karena berpindahnya dari satu bentuk kepada bentuk yang lain, dari satu dalil kepada dalil yang lain. Kemarin, selama ini kita pelajari dari awal kitab, mudah-mudahan masih ingat, itu masih membahas dalil-dalil dari Quran. yakni apa kata Allah tentang dirinya dari sifat-sifat. Maka selalu yang kita baca ayat terus. Setiap hari kita bahas beberapa ayat tentang sifat. Setelah selesai ayat-ayat itu atau dianggap selesai secara ringkas, maka beliau mau mencontohkan dengan sunnah. Faslun, maka dia berpindah dengan kalimat faslun, pasal berikutnya. Tsumma fi sunnati Rasulillah. Kemudian di dalam sunnah juga. Di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dimaksud tentunya dalam hadis-hadis Rasulullah sahih. Karena as-sunnah tufassirul Quran. Karena sunnah itu merupakan tafsir dari Al-Quran. Dan ini pendapat seluruh para ulama bahwa sunnah itu adalah penafsir dari Al-Quran. Sehingga Al-Quran tidak bisa ditafsirkan menyelisihi sunnah. Karena Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW, maka tentunya yang paling mengerti tentang Quran adalah Rasulullah SAW.
Sehingga barang siapa yang berpegang dengan Quran tanpa berpegang dengan sunnah, ingkar sunnah, maka bisa dipastikan dia akan sesat. Bisa dipastikan dia akan menyimpang, kufur. Karena dia akan menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setelah dengan ayat-ayat tidak buktikan, maka kemudian dengan sunnah-sunnah. Karena sunnah-sunnah itu merupakan tafsir dari Quran. Wa tubayyinuhu, dan menerangkannya, wa tadullu alaihi, dan menunjukkannya, wa tu'abbir anhu, dan mengungkapkan dengan ungkapan dari Quran. Yani Rasulullah SAW mengungkapkan dengan bahasa beliau tentang apa yang terkandung dalam Quran. Itu maknanya. Wa ma wasafa Rasul bihi rabbahu, maka kaitannya dengan masalah asma dan sifat dikatakan maka Rasulullah pun menerangkan tentang Allah, tentang sifat-sifatnya di dalam hadis-hadis yang sahih, allati talaqqaha ahlul ma'rifah, hadis yang sahih yang diterima oleh para ulama ahlul ma'rifah, ahli ilmu, diterima bil qabul. Hadis yang diterima bil qabul itu adalah hadis sahih dan juga hadis hasan. Wajib al-imanu biha kadza, maka semua apa yang diriwayatkan oleh hadis yang sahih tadi juga harus diimani. Sebagaimana kita kemarin mempelajari ayat-ayat sifat, maka hadis-hadis sifat pun harus diimani. Itu maknanya. Kita lihat syarahnya dari Syekh Muhammad Khalil Harras. Qala rahimahullah, kalimat tsumma fi sunnati Rasulillah adalah atafun ala qawlihi fima taqaddam. Ini adalah kalimat yang mengikuti kalimat yang telah lewat, yaitu kalimat Ibnu Taimiyah yang menyatakan waqad dakhala fi hadhihi al-jumlah ma wasafa Allah bihi nafsahu fi suratil Ikhlas. Ibnu Taimiyah di awalnya berkata, dan telah datang riwayat-riwayat yang masuk dalam bab ini, bab asma dan sifat, adalah semua apa yang Allah sifatkan dalam ayatnya surat Al-Ikhlas. Di dalam ayat Al-Kursi, di dalam ini, terus ayat disebut satu persatu, kita pelajari kemarin. Sampai sekarang dia mengatakan, dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah, yani dakhala fiha ma wasafa bihi Rasul, yani termasuk juga yang harus kita imani adalah apa yang digambarkan dan disifatkan oleh Rasulullah SAW tentang Rabbnya. Fima waradat bihi sunnah. Dan as-sunnah hiya al-asl tsani alladhi yajibu ar-ruju' ilayh. Dan as-sunnah, ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah dan takrir Rasulullah, itu adalah prinsip dasar yang kedua setelah Al-Quran. Wa ta'awil alaihi ba'da kitabillahi azza wa jalla. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Quran, dan diturunkan oleh Allah kepadamu al-kitab wal hikmah. Al-kitab ma'ruf, yaitu Al-Quran. Apa itu hikmah? Para ulama menafsirkan hikmah itulah hadis-hadis Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena tidak ada selain Al-Quran kecuali itu. Apakah hikmah mau ditafsirkan dengan ucapan-ucapan manusia lain? Tidak ada manusia lain yang ucapannya lebih bagus dari ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Maka jelas tafsir para ulama menyatakan bahwasanya as-sunnah itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat al-hikmah. Wa anzala ilaikal kitaba wa anzalallahu ilaikal kitaba wal hikmah. Maka ikhwan fillah azakumullah, harus dipegang Alkitab dan harus dipegang pula hikmah. Dan tentunya yang namanya hadis sudah kita sebutkan tadi, bahwa bukan hanya ucapan Rasulullah, tapi juga perbuatan-perbuatan Rasulullah. Sehingga apakah hadisnya berbunyi qala Rasulullah berkata, ataupun hadisnya berbunyi aku melihat Rasulullah. Ini sahabat yang bilang, aku melihat Rasulullah begini, aku melihat Rasulullah begitu. Berarti apa ini? Fi'il, perbuatan. Aku melihat Rasulullah sholat begini, aku melihat Rasulullah begitu. Ini semua gambaran-gambaran dari para sahabat yang melihat Rasulullah dan dikaitkan dengan kalimat aku melihat Rasulullah, maka itu pun hadis. Hadis fi'li. Demikian pula apa yang dalam keadaan takrir. Takrir itu bukan ucapan, bukan pula perbuatan. Perbuatannya perbuatan sahabat. Tetapi Rasulullah melihatnya dan setuju dengannya. Ini pun dikatakan hadis. Yakni biasanya diriwayatkan dengan kalimat
Aku begini dan Rasulullah melihat. Aku begitu dan Rasulullah dalam keadaan mengetahui. Ini namanya hadis takrir. Untuk apa kalimat Rasulullah mengetahui? Untuk menunjukkan bahwa perbuatanku ini tidak salah. Aku berbuat di zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah melihatku. Seperti kalimat kunna nanzilu Qur'anu yanzil. Atau kalimat aku berbuat, aku mengatakan dan Rasulullah masih hidup. Bahwasanya sebaik-baik manusia adalah Abu Bakar. Di dalam riwayat Bukhari. Kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Khairun nasi ba'da Rasulillah Abu Bakar thumma Umar thumma Utsman. Kalimat ini namanya hadis takrir karena dia menyatakan aku atau kami mengatakan dan Rasulullah masih hidup. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini hadis atau bukan hadis? Hadis. Karena ada kalimat dan Rasulullah masih hidup ketika itu. Rasulullah tahu dan Rasulullah diam. Berarti apa yang dikatakan oleh para sahabat disetujui. Ini semua adalah hadis. Maka dikatakan bahwa dasar Islam yang kedua setelah Quran, yakni sumber hukum yang kedua setelah Quran adalah as-sunnah. Wa qala, dan juga Allah berfirman, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari mereka kitab dan hikmah. Siapa yang mengajari mereka kitab dan hikmah? Rasulullah SAW. Karena ayatnya berbunyi, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya di kalangan orang-orang ummi, salah seorang dari mereka sendiri, yang dalam keadaan mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mensucikan mereka, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Disebut dua juga, al-kitab dengan hikmah. Berarti memang kitab ini diiringi dengan hikmah, dengan ucapan-ucapan Rasulullah SAW, dengan perbuatan Rasulullah sebagai tafsir. Wa qala amiran li nisa'i nabiyyi, dan juga Rasulullah SAW berkata ketika memerintahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika memerintahkan istri-istri Nabi dengan kalimat wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kata Allah, tetaplah wahai para wanita-wanita, para istri-istri Rasulullah, wazkurna, ingatlah ma yutla fi buyutikunna, ingatlah apa yang dibaca di rumah-rumah kalian, min ayatillahi wal hikmah, dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Kalau disebutkan dua ayat-ayat Allah dan hikmah, jelas hikmah ini bukan ayat-ayat Allah. Kalau bukan ayat-ayat Allah, apa yang diajarkan Rasulullah SAW selain ayat? Ya ucapan beliau itu sendiri. Itulah hikmah. Itulah as-sunnah. Maka Allah mengatakan dengan kalimat, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian dan ingatlah apa yang dibacakan oleh Rasul pada kalian dari ayat-ayat dan hikmah. Kalau kita lihat ayat Al-Quran yang menyebutkan kitab dan hikmah dengan beriringan, itu banyak. Dan ini dalil yang sangat kuat bahwa dasar Islam atau sumber dari sumber hukum Islam itu dua, Al-Quran dengan hikmah. Dan hikmah itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat lain, wa ma ataakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawakan oleh Rasul pada kalian, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Ini sekarang dinisbatkannya kepada Rasul, perintah dan larangan. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Dan apa yang dilarang oleh beliau, tinggalkan. Ini juga bukti bahwa kita wajib mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan wajib menerima berita-berita Rasulullah SAW. Sehingga para ulama ketika membahas syahadat yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah, mereka membahas konsekuensi. Kalau konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah mengikhlaskan ibadah untuk Allah sendiri dan tidak syirik. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Sekarang apa konsekuensi dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Konsekuensi dari kalimat Muhammad dan Rasulullah adalah kita wajib taat kepadanya, beriman kepadanya, taat kepadanya, meninggalkan larangannya, dan percaya dengan berita-beritanya. Kalimat inilah yang terakhir ini. Percaya dengan berita-beritanya ini yang berkaitan dengan pembahasan kita.
Berarti semua sifat-sifat Allah yang diterangkan oleh Rasulullah, oleh utusan Allah harus dipercaya juga. Jangan dikatakan, oh itu nggak ada dalam Quran, karena Rasulullah SAW adalah orang yang tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsunya. Orang yang la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak mungkin berani berkata dengan mulutnya dengan suatu kedustaan, tidak mungkin. Melainkan wahyun yuha, tapi wahyun yuha. Bahkan Allah mengatakan dalam ayatnya, walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kata Allah, sungguh kalau dia berdusta, ini kalau Rasul ini berdusta atas namaku, dusta atas nama Allah, niscaya akan aku ambil dengan tangan kananku, kata Allah, urat lehernya, dan kemudian aku putuskan dari urat lehernya, aku bunuh. Dan tentunya ikhwan fillah azakumullah, ini adalah bentuknya ancaman, tetapi maknanya adalah berita Rasulullah tidak mungkin berdusta. Makanya Allah Subhanahu wa taala tetap melindunginya, membelanya sampai ayat terakhir yang mengatakan hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ikhwan fillah azakumullah, ini bukti bahwa Rasulullah SAW berdakwah sampai tuntas, sampai selesai. Maka ayat tadi maknanya, ayat yang menyatakan kalau dia berdusta atas namaku akan aku bunuh. Ternyata dia sampai sempurna, selesai risalah. Berarti jelas ini adalah bukti Rasulullah SAW tidak pernah berdusta dan tidak berani berdusta. Makna ayat tadi adalah tidak mungkin Rasulku berdusta. Begitu. Allah berfirman, walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil. Kalau dia berdusta atas namaku, akan aku bunuh, kata Allah. Tidak mungkin dia berdusta. Begitu maknanya. Maka ikhwanifidina azakumullah, kalau beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang Rasul yang tidak mungkin berdusta dan tidak mungkin berbicara selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ucapannya pun dikatakan sebagai wahyu. Ini barangkali berita baru, jangan kaget kalau para ulama mengatakan dua wahyu, Quran dan Sunnah. Dari mana mereka menyatakan dua wahyu? Wahyu dalam Quran dan wahyu dalam Sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, tetapi dari wahyu yang diwahyukan. Ini setiap Rasulullah mengucapkan, tidak berani mengucapkan dari hawa nafsunya. Pasti dari Allah Subhanahu wa taala diwahyukan kepadanya. Maka apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatan Allah, af'alnya dan nama-namanya, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak dari Allah berarti dusta. Kalau dusta pasti dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam addal amanah wa ballagha risalah. Telah menunaikan amanah dan telah menyampaikan risalah secara sempurna. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah katakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu." Allah yang Maha Tahu berfirman, apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian, ambil. Jangan pilih-pilih, jangan dipilah-pilih. Ambil semuanya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Wa qala salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Dan dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat Abu Dawud dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dikatakan oleh Rasulullah SAW, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ketahui, aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu, dan yang sepertinya bersamanya. Silahkan para ingkar sunnah suruh nafsirkan. Apa tafsir kalian wa mithlahu ma'ahu? Apa yang sepadan atau dikatakan seperti Quran? Apa maknanya? Apa ada kitab-kitab lain selain Quran yang dikatakan mithluhu? Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang sepertinya, semisalnya bersamanya, beriringan bersama Quran. Tidak ada tafsir lain kecuali ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Apakah mau ditafsirkan bahwa mislahu ma'ahu itu ucapan-ucapan gurunya Ingkar Sunnah Isa Bugis? Oh, ini maksudnya adalah wa mislahu ma'ahu adalah ucapan fulan Kiai Isa Bugis.
Tentunya nggak timbang sama sekali. Kalau ucapan dia dengan ucapan para tabi'in lebih afdal ucapan ulama. Ucapan ulama dengan ucapan tabi'in lebih afdal ucapan tabi'in. Ucapan tabi'in dengan ucapan sahabat lebih afdal ucapan sahabat. Dan ucapan sahabat dengan ucapan Rasulullah. Paling afdal ucapan Rasulullah. Maka jelas pastinya tidak ada lain kecuali sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah a'azakumullah. Para ulama dengan ijma, dengan sepakat menyatakan bahwa kalimat mislahu ma'ahu adalah as-sunnah. Dan dalam hadis Ghadirkum, hadis Ghadirkum paling dikenal di kalangan Syiah, yang Rasulullah SAW memberikan wasiat di sumur Khum namanya. Ghadir itu sumur. Selalu mereka mengatakan Rasulullah memberikan wasiat dengan kalimat bahwa Ali adalah waliku, Ali adalah penggantiku dan seterusnya. Padahal riwayat-riwayat tentang Ghadirkum sangat jelas, sangat gamblang. Rasulullah mengatakan dengan kalimat, aku wasiatkan dan aku tinggalkan pada kalian Al-Quran. Dan juga mislahu ma'ahu. Dan yang sepertinya bersama. Ada lafaz lain mengatakan, aku tinggalkan kalian dua perkara. La yadillu ba'dahuma. Tidak akan sesat setelah keduanya. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran, kitabullah dan sunnahku, kata Nabi. Dan ada pula kalimat yang mungkin oleh Syiah diambil sebagai dalil, tetapi sama sekali bukan dalil buat mereka. Yaitu Rasulullah mengatakan, Kitabullah wa israti. Kitabullah dan ahli baiti dan keluargaku. Hadis itu sahih. Oleh karena itu para ulama ahli sunnah dan kita ahli sunnah menghormati ahli bait. Tetapi tentunya ahli bait adalah orang-orang yang bukan hanya turunan Ali, apalagi dipersempit hanya turunan Husain. Tetapi semua turunan Ali, turunan Aqil, turunan Ja'far. Ini semua adalah Ahlul Bait. Tetapi hadis itu bersamaan dengan perintah untuk berpegang dengan Quran dan Sunnah. Kenapa yang ini diambil, yang ini dibuang? Kenapa yang masalah Ahlul Bait dibesar-besarkan sampai diganti kalimatnya dengan mengatakan barang siapa yang beriman kepadaku maka Ali adalah walinya. Barang siapa menganggap cinta pada aku maka Alilah kekasihnya dan seterusnya. Kalimat-kalimat batil. Riwayat-riwayat maudhu mereka bawa. Sedangkan riwayat yang sahih yang menyatakan Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kalau kalian berpegang dengannya tidak akan tersesat setelahnya. Yaitu Kitabullah wa sunnati dan sunnah. Maka ikhwan a'azakumullah, orang-orang yang dalam keadaan ghulu berlebih-lebihan terhadap ahli bait berarti mereka meninggalkan Qur'annya, meninggalkan sunnahnya. Bagaimana mungkin mereka mencaci maki Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum padahal mereka adalah khalifah-khalifah yang rasid, yang khulafa rasyidun, yang kata Rasulullah SAW bahwasanya setelahku nanti akan dipegang oleh imam-imam dari Quraisy dan semuanya mereka lurus selama 30 tahun. Kalau dihitung 30 tahun itu sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa kemudian Abu Bakar dan Umar dan Utsman bisa dimaki dan kemudian diangkat oleh bin Abi Thalib berlebihan? Maka ikhwan fillah azakumullah berarti dia memakai wasiat tadi sepotong, sedangkan wasiat yang lainnya tidak dipakai, yaitu kalimat Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. Ikhwan fillah azakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh Muhammad Khalil Harras. Qala wa hukmu sunnah hukmul Quran. Berarti hukum sunnah sama dengan hukum Quran. Jangan dibedakan. Sunnah dalam artian ajaran Nabi ya. Kita berpegang dengan ajaran Nabi seperti kita berpegang dengan Quran. Karena sunnah tafsirnya Al-Quran. Kalau Quran dengan sunnah berarti kalimat dengan tafsirnya. Apakah kalimat dengan tafsirnya bisa dipisah? Tidak akan bisa dipisah. Apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW itu adalah penjabaran dari Al-Quran. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, hukum sunnah, hukum Quran fi thubutil ilm. Hukumnya Al-Quran, hukumnya sunnah sama dengan hukum Quran fi thubutil ilmi wal yaqin. Sama hukumnya dari sisi membawa ilmu dan keyakinan. Ya, ini dari sisi keyakinan sama. Ini berita dari Quran. Ini berita dari hadis yang sahih. Harus sama-sama diyakini. Wal i'tiqad wal amal, dan sama juga dalam masalah akidah dan sama juga masalah amal. Dari Al-Quran diamalkan, dari sunnah pun diamalkan. Jadi sama dari sisi apanya? Dari sisi subutul ilmi wal yaqin,
membawa ilmu dan keyakinan. Ini apa yang ada di dalamnya adalah ilmu dalam Quran dan dalam Sunnah. Dan kedua-duanya harus diyakini, membawa keyakinan. Sesuatu yang pasti. Jangan dibedakan. Oh ini yakin, ini saya ragu-ragu. Seperti sebagian orang yang semi ingkar sunnah, bukan ingkar sunnah, setengah-setengah. Dia berkata, kalau Quran yakin, tapi kalau hadis kan belum tentu. Loh, hadis yang mana? Kalau hadis sudah terbukti kebenarannya, apalagi mutawatir hadisnya. Apa bedanya dengan Quran? Quran turunnya zaman sekarang atau zaman Rasul? Zaman Rasul. Tapi nyampainya kepada kita dengan apa? Dengan gelondongan. Ini kitabnya, atau dengan riwayat? Al-Quran datang kepada kita dengan riwayat, sama seperti hadis dengan riwayat. Sama dengan sanad. Haddatsana fulan an fulan an fulan, sama. Iya kan? Kenapa ini yakin ini enggak yakin? Tapi Quran kan mutawatir, tapi hadis pun banyak yang mutawatir, tapi kalian tolak kenapa? Hadis pun ada yang mutawatir yang diriwayatkan seperti Quran dengan cara mutawatir. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras bahwa sunnah pun kalau telah terbukti riwayatnya sahih, maka itu pun meyakinkan seperti apa yang di dalam Quran. Fa sunnah tawdih lil Quran. Maka sunnah adalah penjabaran dari Quran. Sehingga kalau kita mengatakan hadis ini, wah ini enggak ada dalam Quran, ada. Kita baca ayat-ayat hadis. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ada. Allah katakan atii'u Allah wa atii'ur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Berarti apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi terkandung dalam ayat ini. Maka hukumnya dalam masalah amal juga sama. Dalam Quran harus diamalkan, yang di dalam hadis pun harus diamalkan. Karena as-sunnah adalah bayanan lil murad minhu, penjelasan apa yang dimaukan oleh Allah dalam Quran. Sunnah tufassil mujmalah. Sunnah itu merincikan apa yang global dalam Quran. Wa tuqayyid mutlaqahu, dan mengkait mensyaratkan apa yang tadinya mutlak dalam Quran. Wa tukhassis umumahu, dan mengkhususkan apa yang tadinya 'am. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Dan kami turunkan kepadamu dzikra ini agar engkau menjelaskannya pada manusia. Allah yang mengatakan, aku turunkan Quran ini agar engkau menjelaskan. Berarti kedudukan Rasul adalah penjelas, penjabar dari Quran. Berarti sunnah-sunnah Rasulullah adalah penafsiran dari Quran, penjabaran dari Quran yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari Quran sama sekali. Ikhwan fillah a'azakumullah, yang disebut tadi oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, contoh-contohnya itu adalah perkara-perkara yang dibahas dalam usul fikih. yakni dalam kalimat-kalimat apakah dari Quran atau dari Sunnah itu ada kalimat yang global, perlu rincian. Ada kalimat yang sifatnya mutlak, perlu diqaid. Mutlak itu artinya tanpa ada syarat. Pokoknya bebaskan budak. Terus dikasih syarat, budak yang muslim. Ini semua adalah tugas Rasulullah SAW. Kalau Allah menyatakan bebaskan budak, maka Rasulullah mengatakan budak yang muslim. Rasulullah mengkait apa yang mutlak. Apa kalimat yang tadinya mujmal disebutkan, maka Rasulullah yang merincikan. Mujmal itu global. Ayatnya global, maka Rasulullah yang merincikan. Maksudnya begini secara rinci. Ada lagi yang dikatakan dengan kalimat tukhassis umumah, mengkhususkan apa yang tadinya umum. Kalimatnya kalimat umum, pokoknya begini. Kata Rasulullah SAW, kecuali kalau ini. Itu adalah tafsir juga. Dan itu Rasulullah SAW tugasnya adalah demikian. Karena Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang betul-betul mengandung makna yang luas. Kalau saja Quran itu dirincikan, mufassalan, apa jadinya kira-kira? Akan seluruh kitab ini masih belum cukup. Masih belum cukup dan masih perlu kitab sekian banyak lagi dan perlu perpustakaan sekian banyak lagi untuk menulis Al-Quran saja. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hikmah. Allah sebutkan dengan kalimat-kalimat yang ringkas tapi bermakna luas. Kalimat ringkas yang bermakna luas tidak sembarangan orang paham. Tetapi Allah utus Rasul untuk menerangkannya. Bahwa ayat ini maksudnya begini, ayat ini maksudnya begitu dan seterusnya.
Sehingga kalau berpegang dengan Quran harus dia berpegang dengan sunnah dan tidak mungkin akan bisa memegang Quran tanpa sunnah. Dia pegang Quran tanpa sunnah. Apa yang terjadi? Dia akan tersesat dan memahaminya tidak seperti apa yang Allah maukan. Akhirnya sama seperti orang yang tidak pegang Quran. Karena tafsirnya enak sendiri. Sebaliknya kalau dia mengikuti Rasulullah dari A sampai Z, otomatis dia mengikuti Quran. Kenapa? Karena hidupnya Rasulullah SAW adalah Al-Quran berjalan. Dari mulai perbuatannya, ucapannya, akhlaknya, semuanya adalah Al-Quran. Ketika ditanya oleh Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, dijawab, khuluquhu Al-Quran. Akhlak beliau Al-Quran. Sehingga kalau mengikuti sunnah seluruhnya, otomatis akan kita ngerjakan Al-Quran. Bahkan membacanya juga sunnah Rasulullah SAW. Kalau ikuti sunnah Rasulullah SAW, kita perbuat apa yang Rasulullah perbuat. Ternyata di antara perbuatan Rasulullah baca Quran, memahami Al-Quran, menerapkan Al-Quran. Kena semua. Makanya ada terkenalnya istilah ahlu sunnah, ahlu sunnah, ahlu sunnah. Jarang dikenal kalimat ahlul Quran, ahlul Quran. Kenapa demikian? Orang ada yang bertanya, bukankah Quran lebih tinggi dari sunnah? Kenapa julukannya kepada orang yang lurus ini dikatakan ahlu sunnah bukan ahlul Quran? Ya ahlu sunnah itu otomatis ahlul Quran. Tapi kalau kalian mengatakan ahlul Quran, biasanya ingkar sunnah. Di Pakistan ingkar sunnah namanya Quran ini. Apa Quran ini? Golongan Quran. Jadi rata-rata mereka yang pegang Quran mengatakan dengan kalimat saya golongan Quran, maksudnya saya tidak mau sunnah. Akhirnya Quran itu dipahami seenaknya sendiri dan sesat. Oleh karena itu lebih dikenal para ulama dengan istilah mereka ahli sunnah. Mereka golongan sunnah dan seterusnya. Karena tentunya mereka akan berpegang dengan Quran secara otomatis. Karena Al-Quran itu termasuk apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya. Karena Al-Quran itu termasuk yang dibaca oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam sunnah-sunnahnya. Maka ketika kita dikatakan ahlu sunnah atau kita mengatakan ahlu sunnah, otomatis Al-Quran ada di dalamnya. Karena orang yang tidak mengikuti Al-Quran berarti tidak mengikuti sunnah Rasul. Karena sunnah Rasul adalah membaca Al-Quran dan mengikuti Al-Quran. Ikhwan a'azakumullah, dan juga kalimat berikutnya, kalimat salafi juga sama seperti itu. Ketika orang-orang sudah mulai menyelewengkan makna-makna sunnah kepada makna lain, maka muncullah istilah para ulama sunnah, Quran dan sunnah harus dengan pemahaman generasi pertama. Harus dengan pemahaman para sahabat, karena para sahabat mengamalkan di hadapan Rasulullah dan Quran masih turun. Dan ternyata Rasulullah memuji mereka dan Allah pun memuji mereka dengan ayat yang turun. Berarti mereka menerapkan Quran dan sunnah tepat. Ketika kita bertikai memahami Quran dan sunnah, salah paham dan berbeda pendapat, maka kita katakan yang paling benar tafsirnya mereka. Bukan saya, bukan kamu, bukan mereka, tapi yang paling tepat dalam menerapkan Quran dan sunnah adalah para sahabat, para salafus saleh. Muncul istilah salaf. Mereka atau fulan salafi, athari, karena mengikuti generasi pertamanya dalam memahami Quran dan sunnah. Kalimat dalam mengikuti Quran dan sunnah itu otomatis sehingga hampir kembali seperti awalnya. Dikatakan dengan kalimat pengikut salaf sudah cukup. Pengikut salaf pasti muslim. Pengikut salaf pasti berpegang dengan Quran dan sunnah. Karena kalau tidak berpegang dengan Quran dan sunnah bukan pengikut salaf. Bahkan bukan muslim mungkin. Maka ikhwan fillah azakumullah, demikianlah dikatakan di sini bahwa as-sunnah adalah tafsir dari Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menafsirkan Al-Quran dengan kalimat wa anzala ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Wa ahlul bidah wal ahwa bi iza'is sunnah as-sahihah fariqan. Sedangkan ahlul bid'ah wal dalalah, kelompok-kelompok sesat dalam masalah sunnah ini ada dua golongan. Kata Syekh Muhammad Al-Harras, yang pertama, fariqun la yatawarra' an raddiha wa inkariha idza waradat bima yukhalifu madhhabahu. Kelompok sesat yang pertama adalah yang tidak malu, tidak enggan, tidak segan-segan untuk menolak sunnah. Jadi kelompok pertama adalah kelompok penolak sunnah. Wa inkariha, dan mengingkari sunnah. Menolak sunnah dan mengingkari sunnah. Kalau datang sunnah itu menyelisihi madhab mereka, mereka tolak. Ini ahlul bid'ah.
Apa alasannya? Bid'awa annaha ahaditsu ahad la tufidu illa dhann. Kata mereka, karena hadis-hadis itu kan tidak mutawatir dan tidak memiliki faedah keyakinan kecuali hanya prasangka. Jadi kalau Quran keyakinan, kalau hadis hanya prasangka atau dhanni sifatnya. Tidak yakin katanya. Wal wajib fi babil i'tiqad huwa al-yaqin. Yang harus kita pakai adalah yang yakin, khususnya dalam masalah akidah. Jadi dalam masalah akidah harus pakai Quran, jangan pakai sunnah. Ini bayangkan sesatnya kelompok ini. Berarti mereka walaupun bukan ingkar sunnah 100%, tapi mereka membedakan. Masalahnya apa dulu? Kalau masalah fikih, masalah amal, masalah akhlak boleh kita pakai sunnah. Kalau masalah akidah jangan pakai sunnah. Karena sunnah itu tidak meyakinkan. Bukankah akidah itu keyakinan? Maka harus pakai Al-Quran saja, jangan pakai sunnah. Sunnah tidak meyakinkan. Ini saja sudah dikatakan sesat oleh para ulama dengan sepakat. Mereka adalah dhullal, Mu'tazilah, dikatakan falasifah. Haula'i humul Mu'tazilah wal falasifah. Apalagi kalau diingkari seluruhnya, kafir, keluar dari Islam. Kelompok kedua, wa fariqun yuthbituha wa ya'taqidu bi sihhatin naqli walakin yashtaghil bi ta'wiliha. Kelompok kedua bukan menolak dan mengingkari secara langsung begitu, tetapi menerima hadis itu. Mereka katakan sahih hadis itu. Bahkan mereka mengatakan ini ucapan Rasulullah SAW, dipegang oleh mereka, tetapi ditakwilkan kepada makna lain. Kama yastaghil bi ta'wili ayatil kitab. Sama seperti mereka menakwilkan Al-Quran. Bukankah kita bahas kemarin-kemarin ayat-ayat Al-Quran bahwa mereka berupaya untuk menakwilkannya kepada makna lain. Tangan dibilang kekuasaan. Istiwa di atas arsy dikatakan bukan berarti di atas, bukan, tapi maknanya adalah menguasai arsy, padahal di mana-mana Allah itu. Ini takwil lagi. Al-Quran berani ditakwil, apalagi hadis. Ini kelompok kedua. Kelompok pertama itu menolak mentah-mentah sama sekali. Kelompok kedua menerima hadis itu, tapi maknanya diselewengkan kepada makna lain. Kama yastaghil bi ta'wil ayatil Quran, sebagaimana mereka menakwilkan ayat-ayat Al-Quran, hatta yukhrijaha an ma'aniha, sehingga mereka menyeretnya kepada makna-makna lain. Makna-makna yang tidak terkandung dalam hadis itu, yang bukan dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diseret kepada makna yang sesat, makna yang menyimpang. Wa haula, siapa mereka? Haula'i hum mutaakhirul asy'ariyah. Golongan pertama yang menolak tadi secara langsung dengan mentah-mentah itu adalah Mu'tazilah dan kaum filsafat. Dalam golongan kedua ini yang menerima hadisnya tapi menyelewengkan maknanya itu adalah Asy'ariyah. Wa aktsarihim, dan kebanyakan mereka tawassu'an fi hadzal bab Al-Ghazali war-Razi, dan yang paling banyak mereka melakukan hal seperti ini di antara tokoh Asy'ariyah adalah Al-Ghazali dan Ar-Razi. Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin, namanya Abu Hamid Muhammad ibn Ahmad At-Tusi. Kalau fikih dia mengikut mazhab Syafi'i, tapi dia mengikuti mazhab ilmu kalam wa mutasawwif dan sufi. Dia seorang yang terkenal dalam bidang fikih dan usul. Bayangkan, dalam bidang fikih dan usul dia terkenal. Tetapi sayangnya dalam masalah sifat mereka mengikuti Asy'ariyah, dan Abu Hamid Al-Ghazali ini adalah orang yang tersesat dalam ilmu kalam. Taha fi matahati ilmu kalam, dia tersesat di dalam lautan ilmu kalam, lautan tasawuf. Fadalla wa adalla, akhirnya sesat dan menyesatkan. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, yang penulis kitab Ihya Ulumuddin yang kata para ulama itu bukan Ihya Ulumuddin tapi Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu artinya menghidupkan ilmu din. Kata para ulama, kitab ini tidak pantas dikatakan menghidupkan ilmu din, tapi Ihya Ulumuddin yang mematikan ilmu din, yang membuat jatuh, bikin rendah ilmu agama. Orang yang membaca buku Ihya Ulumuddin bukan jadi baik, jadi sesat. Yang membaca buku itu bukan jadi normal, jadi gila, jadi stres, tidak mau keluar rumah, tidak mau bicara, tidak mau segala macam, dia diam saja seperti di rumahnya.
Dan ana sudah menghadapi sendiri orang yang keracunan buku itu. Artinya bukan sesuatu yang berita-berita kosong, tapi ana sendiri pernah mendapati orang yang seperti itu. Ibunya, keluarganya, bapaknya semua mengatakan anaknya stres. Ternyata ketika saya dekati orang itu, saya tanya, kenapa kamu tidak mau ngomong, tidak mau bicara, diam, diajak ngomong nggak jawab, nggak mau keluar rumah, diam terus, nggak jawab. Anak tanya berkali-kali nggak jawab. Sampai saya paksa, saya bujuk, sampai anak katakan, anak mau tahu barangkali ente benar, anak mau ikut ente. Baru dia jawab, katanya kalau ngomong itu pasti banyak salah. Kalau banyak salah pasti masuk neraka. Jadi nggak ngomong. Iya, kata siapa? Kata buku Ihya Ulumuddin. Jadi ternyata dia karena banyak baca buku Ulumuddin, Ihya Ulumuddin, akhirnya sesat. Akhirnya masyarakat mengira kalau orang belajar agama itu jangan teman-teman, kalau teman-teman jadi stres. Oh, baru tahu ternyata orang tua kita bilang bahwa kebanyakan belajar agama itu jadi stres kalau belajar agama yang salah. Belajar agama sufi, belajar agama tasawuf, ilmu filsafat. Ini tentunya bikin orang stres, na'am. Tapi kalau belajar ayat dan hadis, ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh ahli sunnah, membuat orang jadi cerdas, bukan jadi stres. Menjadi normal, menjadi orang yang betul-betul lurus jalannya. Alhamdulillah. Tidak ada yang berat apa yang dikatakan oleh ahli sunnah. Karena ahli sunnah menyatakan apa adanya. Apa yang tidak mampu kita pikirkan, tidak perlu dipikirkan. Seperti ayat-ayat sifat. Kata ahli sunnah, bila takyif, tanpa menanyakan kayak apa. Karena inilah penyebab stres. Kayak apa ya? Seperti apa ya? Jadi stres. Maka kata ahli sunnah, kata para ulama, jangan. Itu bukan urusan kamu dan gak akan bisa ketemu. Memikirkan tentang Allah, zat-zatnya dengan otak kita yang sekepal gini. Bila stres nantinya. Bila takyif, kata para ulama, jangan. Dengan tanpa mempertanyakan kayak apa. Tutup pintu itu. Jawab dengan tegas, saya tidak tahu dan tidak diberitahu oleh Allah. Kayak apa ya? Sudah. Rasulullah pun tidak mengajarkan kepada kita kayak apa ya. Maka apa adanya dalam Quran dan Sunnah kita imani, selebihnya kita katakan tidak tahu. Itu masalah yang gaib, masalah yang akidah seperti itu. Ikhwan fillah, azakumullah, berarti di sini dua golongan yang tersesat dalam masalah sunnah. Satu menolak sunnah sama sekali, menganggapnya tidak meyakinkan katanya. Yang kedua menerima dan mengatakan hadis itu sahih, tetapi menakwilkannya kepada makna-makna lain. Kelompok pertama adalah Mu'tazilah dan kaum filsafat. Kelompok kedua adalah Asy'ariyah seperti Ghazali dan Razi. Kita lanjutkan insyaallah pada saat yang akan datang. Bismillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.